Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali untuk kasih karunia Tuhan, karena Tuhan memberi kita kesempatan hidup dan rahmat-Nya yang begitu besar dalam keseharian kita. Mari bersama-sama kita percaya, kita yakin bahwa kuasa-Nya nyata, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kita boleh melewati banyak hal hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 387. Kidung Jemaat 387 bait pertama dan yang kedua, ku heran Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua, ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Mun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami akan terasa nyata. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami menjalani hari kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan yang mampukan kami agar kami mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 5 sampai yang ke-10. Keluaran 33 ayat 5 sampai 10. Keluaran 33 ayat 5 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, lalu jauh dari perkemahannya, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Bapak Ibu ingat nggak ya dulu waktu SD atau SMP gitu ya, kalau ada jam kosong, waduh, anak-anak tuh seneng banget. Jam kosong tuh mereka seneng karena kita seneng karena satu, nggak ada pelajaran, jadi bebas mau main mau apa bebas. Atau yang kedua, nggak ada guru yang ngawasin, kita bisa sesuka hati kita. Karena kadang-kadang ada guru tuh kita jadi takut, kita jadi pura-pura baik, pura-pura nurut, tapi kalau nggak ada guru, langsung beringas, langsung liar lagi. Nah, begitu juga hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan itu kadang-kadang kita, kalau kita tadi misalnya kayak ke gereja, kita jadi pribadi yang berbeda, jadi baik banget. Karena kita tahu bahwa kita dilatih orang, kita juga datang di hadapan Tuhan.
Tapi begitu keluar pintu gereja, masuk pintu rumah, liarnya muncul lagi, galaknya muncul lagi, ketusnya muncul lagi, nggak sabarnya muncul lagi, dendamnya muncul lagi, irinya muncul lagi, dan semua sifat-sifat jelek kita. Nah, ini seperti orang Israel. Orang Israel juga sebelum Tuhan atau hadir dalam kemah pertemuan, sebelum kemah pertemuan itu didirikan, umat kan nggak pernah ketemu sama Tuhan, yang cuma bisa ketemu cuma Musa. Jadi mereka tuh kayak ragu-ragu, nih sebenarnya Musa ketemu nggak sih? Atau misalnya nanti kalau Musa ketemu, nanti dia mati nggak tengah jalan kalau pas ketemu Tuhan yang Maha Kudus. Jadi mereka ragu-ragu, makanya kemarin dia bikin patung lembu segala macam. Nah, tapi akhirnya karena keraguan ini, Musa ngomong sama Tuhan dan Tuhan menjawab. Dia bilang, aduh, kada asal kalian orang nggak percaya, tegar tengkuk, sombong, semau-maunya. Ya udah, saya turun. Dibikin kemah pertemuan, jadi kemah di mana Tuhan hadir. Dan kalau di kemah pertemuan ini, mereka satu nggak boleh melihat Tuhan langsung. Tadi menunggu Musa, harus sujud menyembah. Dan dari situ mereka baru sadar, oh benar Tuhan ada gitu. Jadi kalau belum ada buktinya, jadi kalau bicara soal iman, memang iman itu dari dulu sampai sekarang. Manusia itu, sekalipun kita bilang kita orang percaya, cuman kita baru beriman kalau udah lihat bukti. Udah melihat hasil, udah melihat jawaban Tuhan, sudah melihat hidup kita baik, baru kita bisa percaya Tuhan. Tapi kalau kita masih dalam pergumulan, kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita akan ngeluh dan akhirnya jadi nggak percaya. Bahkan kita bikin berhala-berhala kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar. Bahkan sebelum kita melihat Tuhan, sebelum kita melihat jawaban Tuhan, sebelum masalah kita selesai, kita harus beriman. Atau bahkan bukan hanya di gereja kita baik, dimanapun, bahkan di rumah, di tempat tersembunyi, ketemu dengan orang gak dikenal. Baiknya jangan berubah, konsisten. Konsisten percaya sama Tuhan, kita juga konsisten jadi orang baik. Jadi jangan punya standar dua atau muka dua, kita jadi harus punya standar yang sama. Semoga hari ini dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita selalu baik dan kita selalu beriman sama Tuhan. Susah betul memang, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kita harus hidup baik dan Tuhan juga ada di mana-mana, maka kita tetap bisa berharap padanya. Bahkan di tempat tersulit pun, di masalah terbesar pun, kelihatannya nggak ada jalan keluar, Tuhan tetap hadir. Bahkan sebelum masalah itu selesai, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dari awal sampai akhir. Andalkan Tuhan, beriman sama Tuhan, dan tetap jadi orang-orang yang baik dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah berkat penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami mau belajar untuk satu, beriman kepadamu, bahkan di tengah-tengah masalah yang belum kelihatannya ada ujungnya. Kami tetap mau beriman, bukan cuma di gereja, kami mau tetap baik, bukan hanya di hadapan orang yang kami kenal, tapi dimanapun kami berada, kami tetap baik. Mampukan kami untuk berintegritas, mampukan kami untuk tetap ideal untuk hidup dalam anugerah, dalam kebaikan, dan dalam terang kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, segala pergumulan perjuangan kami pasrahkan kepada Tuhan yang memelihara dan memampukan kami. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.